Oke, slideshow udah Udah ke-share. Oke. Oke, saya akan presentasikan tentang notebook collapse dan kayak gimana sih cara kita nyoba merbaikin codebook collapse tersebut. Oke, aku akan bawakan hari ini. Jadi aku akan menjelaskan dua paper. Interestingly, di dua-duanya masuk CVPR 2023 yang cukup common di generative model. Nah, mungkin commonnya itu ada dua tipe collapse. Yang pertama mode collapse yang biasa ada di GAN, dan yang kedua itu posterior collapse, biasanya ada di VA. Nah, jadi collapse ini tuh sesuatu yang terjadi waktu si model tuh mencoba nge-cheat buat nge-achieve losses seminimal mungkin waktu training. Nah, kalau di GAN nih bisa dilihat si model tuh bakal nge-generate hal yang sama terus-terusan karena dari loss-nya gambar yang di-generate terus-terusan ini menghasilkan loss di diskriminator paling kecil. Sedangkan kalau di VA, kalau bisa dilihat nih di yang paling kiri ini input, di tengah nih reconstruction, dan di yang paling kanan nih dia coba generate gambar baru ya dari latent space-nya. Dan kalau bisa kalian lihat reconstruction hasilnya bagus, tapi waktu kita coba generate dari latent space dia hasilnya jelek. Nah, kalau codebook collapse sendiri ini hal yang terjadi di VQ GAN atau VQVA. Nah, yang terjadi adalah ini bisa terjadi karena codebooknya tuh terlalu banyak, dan dia tuh menyimpan data yang redundant, sehingga waktu si modelnya coba generate cuman sekian persen kecil doang yang dipakai untuk ke-generate data, sehingga si model ini nggak efektif dalam mempelajari atau dalam melakukan modeling data yang sedang di-train. Nah, oke. Setelah itu aku mau presentasiin paper pertama, Not All Image Region Matter. Ini sebenarnya teknik yang aku pakai buat paper aku. Jadi aku lumayan banyak pengalaman buat di model ini. Jadi mungkin aku jelasin kayak motivasinya dulu. Kan tadi aku bilang ya kayak di kalau VQVA atau VQ GAN biasa tuh banyak data-data redundant. Nah, di sini Not All Region Matter ini si autornya tuh mau coba kayak ngurangin data-data yang redundant dengan cara nge-mesh bagian gambar yang mungkin terlihat sama. Nah, jadi ini model secara overallnya. Di sini tuh yang membedakan ini dari VQ-VAE atau VQ GAN tuh ada dua. Yang pertama tuh adaptive mesh module, yang kedua adaptive demasking module. Nah, pertama mungkin apa sih adaptive mesh module? Nah, adaptive mesh module ini apa yang nge-score bagian-bagian yang penting di dalam sebuah gambar. Nah, si modulnya sendiri cukup simple, dia itu cuma 2 layer feed forward network doang, dan output yang dihasilkan tuh important score kayak gini. Semakin tinggi skornya, semakin penting, berarti bagian tersebut dalam gambar semakin tinggi kemungkinan untuk disimpan. Oke, yang kedua adalah adaptive demasking module. Nah, tadi kan cuman bagian-bagian penting doang ya yang disimpan. Tapi kan berarti ada bagian-bagian yang hilang di gambar yang nggak disimpan itu. Nah, di adaptive demasking module ini bagian tersebut tuh bakal ditambal istilahnya. Tapi ditambalnya itu menggunakan sebuah learnable mesh code sendiri. Jadi jadi di sini tuh ada attention mesh. Di sini tuh dia sebutannya
dia nggak mau si learnable mesh code ini ikut campur sama kode-kode yang udah di learn tadi. Jadi di sini mereka nge-constrain si masking code ini buat nge-attempt dengan kode-kode yang gak di mesh. Nah tujuannya tuh biar si decodernya ini ntar dia cuma belajar dari masking code-nya aja. Dan si learnable mesh code ini si modelnya tuh nggak nge-cheat dengan menyimpan kayak fitur-fitur tertentu di learnable mesh code ini. Jadi si learnable mesh code ini cuma buat nambel doang, nggak ada kayak learnable fitur tersebut. Jadi tujuannya itu. Jadi sebenarnya model ini cukup simple, nggak terlalu banyak yang ditambahin dari VQGAN atau VQVAI normal. Nah, di sini adalah si result dari masking modulnya. Nah, bisa dilihat kayak di sini nih, yang background putih ini kan banyak yang redundant ya, sehingga si masking modul tuh banyak dia nge-mesh si background putih tersebut. Sama di gambar kedua nih, kebanyakan kayak background itu yang di-mesh. Jadi si model ini berusaha sebisa mungkin untuk nyimpen sedikit mungkin data yang redundant. Nah, terus di sini ada PCA buat proof kalau codebook mereka tuh lebih efisien dalam menyimpan data. Nah, PCA itu apa sih? Nah, di sini tuh si titik-titik ini tuh kayak centroid dari tiap-tiap codebook. Dan kalau bisa dilihat di VQGAN biasa, si codebooknya tuh saling berdekatan dan banyak yang overlap. Ini menandakan bahwa codebook tersebut tuh belajar data yang sama atau data yang redundant. Sedangkan di VQVA kebanyakan centroidnya tuh dia lebih menyebar, sehingga dia belajar lebih banyak belajar kayak fitur penting di dalam gambar. Nah, kemudian di sini ada quantitative resultnya. Di sini mereka menggunakan FID dan inception score, dan bisa dilihat Stackformer menghasilkan skor paling kecil kalau dibandingin sama GAN yang lain, dan kemudian dibandingin sama VQ diffusion juga dia menghasilkan VID paling kecil. Oke. Terus nah sekarang aku mau ngejelasin, karena ini salah satu bagian eksperimen aku mau ngasih lihat kayak beberapa insight dari eksperimen aku. Di sini tuh ini overall model yang lagi aku coba develop. Jadi di sini tuh ada 2 buah encoder, yang satu nge-encode identity dari sebuah gambar muka, dan yang satu nge-encode atribut dari si gambar muka. Kemudian goalnya adalah kita mau disentangle si identity dan atribut dari suatu gambar muka. Nah, di sini aku ada 2 buah result. Yang pertama dari VQGAN dan yang kedua dari VQVAI. Nah, kalau bisa dilihat di VQGAN ini reconstruction yang dihasilkan itu dia over smooth dan identity-nya masih agak ke entangle. Kalau kalian lihat di sini ada kayak swapping identity masih agak entangle. Sedangkan di MQVAI bisa dilihat kalau dia tuh mukanya benar-benar pindah ke si generative result-nya, bisa dilihat di sini. Oke, terus gimana nih cara kita nge-generate gambar baru di MQVAI? Nah, karena tadi ada beberapa bagian yang di masking, sehingga kayak gak semua kode tuh dipakai kan. Jadi kita butuh nge-generate satu buah kode lagi selain si codebooknya sendiri, yaitu position map. Jadi kita mau nge-generate posisi dari si image, si indices dari si codebook tersebut. Jadi sebenarnya ini cukup simple. Dia basically nge-stack 2 buah GPT, dan yang satu tuh nge-generate indices dari codebook, yang satu nge-generate posisi dari si codebook tersebut. Oke. Mungkin dari paper pertama dulu ada yang ingin nanya mungkin? Belum ada, Hop. Boleh lanjut. Oke, sip. Oke, yang kedua adalah toward accurate image coding. Balik lagi, kan ini sebenarnya paper dari lab yang sama dari paper sebelumnya, dan tujuannya juga sama. Mereka mau coba
improve codebook dari VQGAN. Nah, di sini tuh motivasi mereka adalah kalau mereka pikir nggak semua image region tuh perlu disimpan detailnya gitu. Mungkin kayak di background ini nih dia cuman perlu kayak tahu kayak sebagian besarnya aja, tapi mungkin di objeknya dia butuh tahu lebih detail. Nah, jadi yang mereka propose adalah sebuah hierarchical encoder. Jadi di sini tuh dia bisa secara dynamic tahu kayak apakah yang disimpan tuh perlu lebih detail atau nggak perlu sedetail mungkin yang disimpan. Nah, jadi yang pertama ada hierarchical encoder. Nah, di hierarchical encoder ini dia bakal di-encode sebuah gambar jadi kayak 3 buah hierarchical representation. Yang pertama yang dengan detail yang paling besar, yang kedua yang medium, dan yang ketiga di detail paling detail. Kemudian di dynamic grand coding ini dia bakal dinilai kayak pada bagian ini apakah kita harus pakai yang paling detail atau kita nggak perlu banyak-banyak pakai yang terlalu detail. Nah, dynamic grand coding ini sendiri sebenarnya cukup simple. Dia cuman kayak ada beberapa norm layer dan 2 pooling layer, dan dia basically pakai MLP cuman buat prediksi kayak outputnya tuh apakah bagian detail mana sih yang bakal kita pakai buat disimpan di dalam codebook. Nah, jadi sebenarnya arsitekturnya cukup simple, tapi di sini mereka nambahin satu buah loss lagi, yaitu budget loss. Kenapa mereka pakai budget loss? Menurut mereka kalau nggak ada budget loss ini, si model bakal nge-cheat nih. Maksudnya nge-cheat tuh mereka bakal pakai detail yang paling detail doang misalnya, atau mereka nggak akan pernah pakai detail yang lebih besar. Jadi mereka introduce budget loss buat restrain berapa banyak detail yang dipakai pada tiap-tiap gambar. Nah, jadi di sini tuh ada RK dan RK head. RK ini kalau nggak salah hyperparameter, dan RK head ini berapa banyak budget yang udah dipakai si model. Jadi mereka bakal nge-restrain buat budget yang dipakai si model ini harus sebisa mungkin sama kayak RK. Oke, dan seperti yang tadi karena si transformernya si codebooknya agak berbeda, transformernya pun dibikin agak beda. Jadi di sini karena ada 3 hierarki, mereka ada 3 buah transformer. Yang pertama seperti tadi buat yang pertama tuh granularity layer. Ini yang dipakai buat prediksi kayak codebook yang ini tuh detailnya seberapa banyak sih. Yang misalnya untuk yang detail paling besar dia bakal ngeprediksi satu untuk tipe pertama, yang medium 2, yang paling detail 3. Terus kemudian content layer ini yang seperti yang pertama ada posisi pada codebook tersebut. Walaupun mereka dari author yang sama, tapi di K-Transformer ini FID-nya lebih kecil daripada yang tadi. Nah, kemudian untuk hasil analisis mereka analisis menggunakan VQ, mereka menggunakan VQGAN dan DQVA. Nah, bisa dilihat di sini tulisan April nih, biasanya kan tulisan-tulisan tuh yang paling sulit buat di reconstruction. Buat di reconstruct di DQVA karena mereka bisa nge-adjust granularity-nya dynamic, mereka bisa lebih banyak kayak ngabisin budget buat detail di April tersebut. Sama kayak di sini nih, si codebooknya bakal lebih kayak nge-attend, lebih memperhatikan ke si pattern-pattern dari reconstruction ini. Oke, segitu aja dari aku. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, terima kasih Fabian. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan.
Fabian boleh tolong di-share ya link buat presentasinya? Oh, oke. Sorry. Sebentar. Ini ya guys. Sebentar ya. Boleh balik ke slide ini nggak? Ke slide 14 ya. Gua cukup tertarik karena lu ada implementasi dia punya algoritma itu ke model lu buat submit paper ya sekarang ya. Iya. Nah, yang bagian mana? Oke, lu pakainya yang stack former ya. Gua mungkin agak missing di sini nih. Lu apply-nya yang bagian stack former ini. Oh, Sorry. aku basically ngubah bagian ini sih. Bisa nih kalau bisa. Basically ngubah bagian si quantizer ininya sih. Bagian ini yang aku compare. Dari sini ya berarti. Ini lu ngikutin yang stack former maksudnya? Iya, yang ini. Aku ngikutin yang ini nih bagian ini. Jadi aku tambahin adaptive masking module sama demasking module ke dalam sini. Oh, oke. Kenapa lu tambahinnya di sana, Fab? Instead of lu tambahin misalnya lu pernah nggak lu coba lu tambahin yang di sana sama lu tambahin di dua-duanya? Yang itu kan lu ada basic codebook. Kalau di MQVI aku tambahin di dua-duanya sih, aku cuma biar cepet aja. Tapi ya kalau MQVI aku tambahin di dua-duanya sih, tapi karena dia yang ada tambal-tambalannya nih, jadinya nggak bisa cuman satu doang sih yang diubah, harus dua-duanya. Sorry, gua nggak tahu. Boleh coba dijabarin sedikit lebih detail? Jadi karena ini nih gara-gara dia cuman misalnya codebook buat nge-reconstruction tuh 256 ya normalnya. Karena dia ada adaptive masking module ini, yang keluar dari quantizer-nya tuh jadi cuman contoh 250 atau 240. Jadi nggak bisa langsung main-main cuman salah satunya pakai MQVI, salah satunya pakai VQGen sih kok. Karena ini masking ini maksudnya bukannya outputnya tetap dengan size yang sama, cuman yang bagian yang kosong itu dibikin nol, nggak gitu konsep di sini? Enggak sih, dia ini yang ditambalnya cuman waktu di decodingnya doang kok. Waktu encoding tuh sampai sini doang. Sorry, sebentar. Gue coba menelaah dulu. Jadi ini kita coba satu persatu ya. So, lu dapat image, masuk encoder, lu dapat vector, terus itu nanti ada adaptive mask module ini bakal yang lu pas startnya misalnya random, terus lu ambil select the important feature ini maksudnya itu. Jadi lu udah nge-select misalnya yang dari awal 256 adaptive modul ini itu akan cuma ngambil misalnya 128 ambil setengahnya aja. Iya, misalnya 128. Jadi 128 berarti lu masih punya missing 128 gitu. Baru codebook atasnya ini ngefill yang kosongnya itu 128-nya itu.
Oh enggak, yang 128 tetap itu doang tuh, yang di quantize sampai sini tuh dia masih 128. Oh, Sampai sini tuh dia oke. masih. Nah, waktu di decoding baru dia ditambal dari 128 jadi 256. Itu ditambahnya gimana ya? Maksudnya ditambah sama apa, Fok? Ini Penambalan. pakai learnable mass code. Tapi kan dia nggak mau si mass coding ini tuh, nah dia nggak mau si learnable mass code ini tuh interfere sama si codebooknya. Jadi waktu di attention mass ini, di adaptive di masking module, dia nggak constrain si attention masking mass code ini biar nggak interfere sama codebook yang original. Oh, Jadi ibaratnya dia udah tahu indeksnya gitu, Mas. Bener nggak sih, kok? Dia iya udah iya tahu dia indeksnya. dia tahu indeksnya. Oh, makanya disebut direction constraint karena lu nggak bakal Iya, kemana-mana. Begitu. makanya di stack former dia harus ngegenerate position encoding lagi kan, jadi nggak sembarangan linear si indesinya doang, karena dia butuh si position ini buat tahu bagian mana aja yang harus ditambah. Oh, I see, I see. Hmm. Oke, oke, oke. Gua paham, gua paham. Terus satu lagi deh. Ini yang membedakan ini sama paper sebelumnya. Tadi lu sempat bahas ya, mungkin gua agak kemis lagi. Oh, yang ini tuh dia lebih ke kita nggak perlu semua bagian dari gambar di save. Kalau yang kedua ini lebih kayak eh, kita pengen kayak cuman mungkin kayak objek si citah ini yang pengen kita preserve sedetail mungkin, sedangkan si backgroundnya kayak mungkin kita nggak terlalu detail nih nge-preserve-nya, jadi lebih kayak apa ya sebutannya, lebih kayak dia pengen cuman sebagian kecil dari si gambar ini doang yang detailnya di preserve gitu lah kok. Oh, ini basically sorry kalau gua nggak salah tafsirin yang lo maksud. Jadi lu punya satu image gede, terus habis itu ada satu encoder itu akan ngasih lu ibaratnya feature map yang size-nya let's say lebih gede, let's say 11x11 lah karena lah lo kan punya size lebih gede tuh. Terus yang encoder kedua itu akan ambil input image yang dari inputnya itu dari fitur sebelumnya, betul gak gua? Ya kan? Berarti dia nge-sampling lagi dari yang 11 kali 11 itu, terus tuh dia bikin lagi karena yang lebih kecil, let's say Iya, 7. Baru encoder ketiga 3 kali 3 dari 7 kali 7 begitu. Kecil terus. kalau yang aku pahamin sih gitu kok, tapi aku yang ini nggak ngeliat kodenya sih, jadi aku kurang bisa yain gitu. Tapi setahu aku gitu sih kok. Oke, cukup dari gua. Thank you. Ada lagi yang mungkin mau tanya? Gue mau nanya dong, Fabian. Oke, boleh kok. Kalau yang misalnya hierarchical representation ini, artinya dia bisa ngubah resolusi image-nya nggak? Atau harus tetap? Kayaknya harus tetap sih kok. Soalnya si hierarchical representation-nya juga konstan sih kok. Dia nggak dynamic as in kayak misalnya dari 512 dikecilin jadi 25%, tapi dia konstan sih kok si representation ini. Dan itu dia buat berlayer-layer ya codebooknya, Iya. atau codebooknya tetap sama satu aja? Oh, seingat aku codebooknya sama sih kok. Cuman bagian regionnya aja ya? Iya, kayak yang 0 ini dia ngerepresentasiin kayak bagian besar ini, sedangkan yang kayak 7 dia kecil gitu. Terus ini apa? Kan kebanyakan sekarang udah nggak gitu kepake lagi autoregressive karena generationnya tuh lumayan lama. Kalau misalnya yang anggaplah ini kita udah bikin di QVAE gitu ya. Kalau misalnya kita mau training di dalamnya tuh langsung
kayak mask kit kayak gitu, itu juga memungkinkan. Oh, nah aku kemarin nyobain yang ini ditaruh di masjid sih kok. Tapi ini aku balik lagi ke eksperimen aku kan ada dua ya kok. Si codebooknya ada identity dan ada atribut kan kok. Nah yang aku dapetin dari eksperimen aku tuh dua codebook ini padahal di train end to end kan, tapi waktu aku coba nge-train transformer buat nge-model dua codebook ini tuh hasilnya tuh jauh beda. Maksudnya tuh kayak yang atribut codebook ini aku butuh 100 epoch buat sebelum dia akhirnya bisa converge, sedangkan identity codebook aku cuman butuh kayak 13 epoch doang buat dia bisa converge. Aku sebenarnya agak diskusi juga ini sama Kojano kayak teori aku sih mungkin karena rambut tuh kayak agak abstrak kan, jadi mungkin itu lebih sulit di model. Tapi aku nyobain buat paper aku akhirnya aku nyobain pakai stack former biasa doang, tapi aku sempat cuman si identity codebooknya doang aku train di masjid dan dia gagal sih kok, nggak ke train. I see. Kemarin Mungkin kalau nggak salah aku ada lihat sih presentasi paper yang disubmit gitu. Dia tapi pakai diffusion model untuk nge-generate muka orang gitu, tapi dengan berbagai posisi supaya bisa merepresentasi dari pose-pose sama lighting yang nggak ke cover di dataset asalnya. kemarin aku kayaknya ada juga dikasih Kojano, dia pakai face landmark kalau nggak salah buat buat kayak ngubah-ngubah posisi si muka ini pakai diffusion juga sih. Nah maksudku kan sebenarnya konsepnya si mask gitu mirip kan dengan konsepnya si diffusion gitu, cuman menurutku lebih ada advantage di sini karena kita bisa quantize tokensnya, terus quantize image ke tokennya, terus tokennya itu bisa kita masukin token misalnya dari pose atau dari lightings gitu. Iya sih kok, itu ide aku awalnya yang mau dia publish ke si Viper tuh itu, tapi gagal sayang. Oh itu ya. Tapi kan bukannya sekarang sudah ada ya yang mask gate kayak gitu yang sudah available off the shelf retrain modelnya? Masjid ada sih, tapi ya aku kan waktu itu nyoba pakai ini ya, pakai yang MQVA, jadi nggak ada VQ. Kalau nggak salah Masjid dia originalnya pakai VQ Gun kan. Aku ini waktu pertama kali nyoba pakai VQ Gun doang, yang pakai VQ Gun ini dia bisa sih, dia bisa converge. Malah sampai aku tambahin text embedding dia bisa converge, tapi giliran aku ubah jadi MQVA dia nggak converge sama sekali. Itu aku habis lumayan kayak seminggu 2 minggu gara-gara masjidnya nggak converge. Soalnya kemarin kalau aku lihat sih dari resultnya dari dataset yang di-generate menggunakan diffusion model itu, dan datasetnya tuh semua synthetic face gitu ya. Pakai dataset itu nah di train ke prediction model gitu, itu hasilnya bisa jauh lebih bagus dibandingkan di train di web face dataset. Aku belum pernah nyoba sih. Aku cuman pernah nyoba pakai antara ini atau Kasia kalau nggak salah. Aku belum pernah sih nyoba pakai sintetik. Tapi ya bisa menarik sih. Cuman tuh harus 2 kali kerja, jadi harus kita generate dulu datasetnya terus baru bisa evaluate. Tapi enaknya lebih banyak pose ya berarti kalau sintetik. Iya. Nah, kalau topik yang bisa aku suggest di sini mungkin dari face yang sudah ada gitu, kalau misalnya pakai mask git, gimana caranya bisa kita interpolate ke face-face yang nggak begitu common gitu, misalnya
dari ras-ras yang ada di long tail distribution. Iya. Oh, menarik. Soalnya kalau kita cuma main kayak di push atau lighting-nya doang, kita ganti di synthetic image-nya gitu, sudah agak susah sih kalau misalnya mau tulis paper gitu. Udah banyak ya kok Iya, pakai udah diffusion. Ini juga sebenarnya kalau yang aku lihat dari diffusion kebanyakan kayak atribut di luar gambarnya kurang juga ya, kayak dia rambut nggak terlalu banyak variasi dibanding sama gun gitu. Kemarin aku ada lihat satu sih dari papernya Kaiming dia VQ kan, tapi dia nggak pakai codebook sama sekali, langsung pakai representations-nya. Dia pakai autoregressive juga, tapi autoregressive-nya yang dia pakai kayak langsung predik beberapa token sekaligus, sama kayak di Masjid. Tapi dia pakai diffusion di akhirnya. Jadi dia itu kalau nggak salah token based diffusion. Aku sempat baca kalau nggak salah, aku lupa namanya, fit atau apa gitu. Ini di sini juga pernah dipresentasiin sama ya kayak sama kayak Masjid cara tradingnya, cuman nggak pakai codebook, dia langsung representasi gambar gitu. Iya, mungkin itu juga bisa jadi salah satu alternatif sih kalau misalnya codebook benar-benar udah mentok performanya. Mungkin ya sih, kayak kalau yang aku lihat dari eksperimen aku kayak maksudnya bagusnya codebook tuh kan dia enak buat diedit dan representasinya kelihatan, tapi jeleknya tuh kayak terlalu stiff gitu, nggak sebutannya nggak fleksibel diffusion. Nanti aku coba share papernya, dia sudah ada code-nya juga sih di GitHub. Boleh kok, boleh banget. Aku sebenarnya kemarin lagi mikirin juga sih cara kayak yang codebook di diffusion. Yang aku tahu cuma ada satu, dia pakai diffusion buat nge-generate codebooknya, tapi decodernya masih pakai decoder VQGAN. Aku kemarin lagi mikir sih gimana cara decodernya dia decoder diffusion gitu. Tapi masih kayak angan-angan. Kalau mau cari sekarang juga bisa sih. Judulnya Autoregressive Image Generation Without Vector Quantization. Autoregressive. Oke, nemu. Thank you kok. Ntar aku coba baca. Ini baru ya 2024? Iya, baru banget. Tapi caranya unik banget sih. Jadi dia gabungin diffusion sama Masjid. Iya, dia pakai diffusion. Menarik. Boleh saya mau baca coba ntar. Thank you kok. Ya, itu aja sih sebenarnya. Komenku kalau misalnya ada yang lain yang mau tanya.
Menarik. Ada lagi yang mau bertanya dari rekan-rekan semua? Opso. Oke, sepertinya udah nggak ada ya, udah cukup clear. Thank you Fabian udah presentasi buat hari ini. Guys, Good luck buat studinya juga. Kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Oke, thank Selamat you. malam. Bye.